Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Statistika Sains Data kelas RC ingin mempresentasikan hasil dari latihan praktikum pada modul Linear Model Selection. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Kholisatur Rohma dengan NIM 120450019, 2 Yuni Kapriskilasi Torus Pane dengan NIM 121450071, 3 Khairul Anam dengan NIM 122450039, 4 Irfan Alfarzi dengan NIM 122450093, dan yang terakhir Syalaisya Andini Putriansyah dengan NIM 122450111. Selamat sore, kami dari kelompok 6 Praktikum Statistika Sains Data akan mempresentasikan tentang tugas latihan praktikum Statistika Sains Data Modul 7 tentang Linear Model Selection. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian awal, yaitu yang pertama di sini kita akan melakukan prediksi gaji seorang pemain baseball dengan variansi statistik yang mempertimbangkan performa dari tahun lalu. Nah, di sini kita akan menggunakan library ESLR, kemudian kita menggunakan data hitters, dan nama-namanya nanti akan ditampilkan pada outputnya. Nah, dari data ini kita dapat lihat bahwa setiap prediktornya itu ada meliputi informasi seperti hits, HM run, runs, RBI. Nah, itu adalah prediktor yang ada pada hitters tadi. Nah, kemudian di sini kita akan mengecek dimensi hitters data kita dari si hitters. Di mana di sini kita dapat melihat ada 322 baris dan 20 kolom. Kemudian di sini kita akan memeriksa apakah terdapat missing data pada atribut salary tadi menggunakan fungsi sum isna pada hitters data variabel salary, prediktor salary. Nah, dari hasil outputnya kita dapat lihat adanya 59 nilai yang hilang pada atribut salary itu. Kemudian kita akan menggunakan fungsi na omit untuk menghapus dataset yang hilang tadi. Kemudian setelah kita hapus, kita dapat melihat outputnya itu sekarang dimensinya itu ada 263 baris dan 20 kolom, berubah dari 322. Kemudian kita periksa kembali apakah masih terdapat missing pada data tersebut. Nah, setelah kita periksa hasilnya sudah 0. Kemudian di sini kita akan menerapkan reg subset, di mana fungsi ini untuk menunjukkan jumlah prediktor yang diberikan, di mana base merupakan kuantifikasi menggunakan RSS. Sintak yang diterapkan juga sama dengan LM, tapi di sini nanti kita akan menampilkan melalui fungsi summary. Nah, di sini kita memiliki mengidentifikasi model-model yang berbeda dengan jumlah prediktornya juga yang berbeda-beda, di mana dari hasil outputnya ini kita dapat melihat ada 19 variabel prediktor yang tersedia dalam model ini. Kemudian hasilnya itu dikelompokkan berdasarkan itu jumlah prediktor yang ada pada model ini, mulai dari model 1 hingga model ke-8 prediktor. Nah, yang di bawah selection algoritma ini kita menggunakan algoritma ekshaustif, yang berarti algoritma ini memeriksa semua kombinasi variabel prediktor yang memungkinkan. Nah, untuk tabel yang ada tanda kurung ini itu untuk setiap prediktor yang dimasukkan ke dalam model untuk pada setiap ukuran subsetnya itu diuji, yaitu dari antara 1 sampai 8 tadi. Kemudian di sini kita akan menggunakan reg subset itu untuk melakukan substitute subset selection menggunakan variabel salary pada data hitters tadi. Kemudian kita akan melihat beberapa atribut yang dihasilkan melalui fungsi summary reg
regretful ini. Nah, dari sini kita dapat lihat hasil outputnya itu ada which, RSK, RSS. Nah, semisal which ini akan memberikan informasi tentang variabel mana yang dimasukkan dalam model terbaik pada ukuran subsetnya. Kemudian ada RSK juga, ada adjust square juga. Nah, ini untuk memberikan informasi kesesuaian model dengan datanya. Kalau CP dan BIC ini untuk memberikan evaluasi model berdasarkan kriteria tertentu seperti itu. Kemudian di sini kita akan menampilkan R-square untuk setiap model subsetnya, di mana dari hasil outputnya ini kita dapat melihat nanti nilai yang paling tinggi itu merupakan nilai yang menunjukkan kesesuaian yang lebih baik pada model ini. Kemudian di sini kita akan membuat plot, di mana di sini kita akan menampilkan grafik jumlah variabel di sumbu X, di sumbu X dan Y di RSS-nya. Nah, dari hasilnya di sini kita dapat menghitung dari model-model struktur terbaik. Plot ini nanti di sini kita dapat melihat bagaimana penambahan variabel itu memengaruhi si jumlah kesalahan residual yang tersisa dari si modelnya. Kemudian kita mengecek which marks-nya itu pada rect summary adjust score-nya itu, yaitu hasilnya adalah 11, di mana dari hasilnya ini kita dapat tahu bahwa model terbaik itu yaitu menggunakan pada adjust R-square-nya yang tertinggi terdapat pada model subset yang ke-11 dari hasil subset selection tadi. Kemudian kita melakukan plot. Nah, dari plot ini kita dapat melihat plotnya itu tentang adjust R-square-nya. Terdapat jumlah variabel prediktor, kemudian kita menambahkan titik merah untuk memodelkan subset ke-11 tadi. Nah, titik merah ini adalah kita dapat tadi dari subset ke-11 itu yang menunjukkan titik merah ini adalah model terbaik menggunakan adjust R-square tertinggi. Oke, selanjutnya membuat plot dari objek regresi Sumeri dari kolom CP, di mana nilai label sumbu X-nya kita beri nama jumlah variabel dan sumbu Y-nya kita beri nama CP dengan type 1 atau plotnya itu berupa garis. Oke, selanjutnya di sini menggunakan perintah which.min atau mencari nilai indeks terkecil dari objek rect Sumeri kolom CP. Didapatkan nilai indeks terkecilnya 10. Kemudian membuat plot dari objek regresi Sumeri dari kolom BIC, di mana nama sumbu X itu jumlah variabel dan sumbu Y-nya CP, type-nya sama, yaitu menggunakan plot garis, di mana di sini kita akan menambahkan titik-titik plotnya dengan warna merah, dan checks itu ketebalannya jadi 2 kali lipat dari biasanya. Kemudian PCH-nya menggunakan 20, yaitu berarti berbentuk kotak. Kemudian membuat plot dari objek regret.full yang telah dibuat sebelumnya, objek ini dengan skalanya menggunakan R kuadrat. Selanjutnya membuat plot dari objek regretful menggunakan skala adjusted R kuadrat. Kemudian menggunakan skala CP atau matriks CP. Selanjutnya dengan skala menggunakan fungsi koefisien coef untuk mengetahui koefisien dari objek regretful variabel yang ke-6, untuk indeks 6.
Oke, di sini didapatkan variabelnya, koefisien dari variabel yang keenam. Kemudian di sini membuat objek regfit.fwd atau regresi yang forward, di mana dia itu menggunakan perintah regsubset, di mana melakukan seleksi variabel terhadap salary dari data headers dengan jumlah variabel maksimumnya itu di sini 19 menggunakan metode forward. Lalu summary regfit fwd digunakan untuk menampilkan ringkasan dari objek tersebut. Berikut merupakan 19 variabel dan summary-nya. Selanjutnya membuat objek regfit.bwd atau backward. Di sini menggunakan perintah regsubset untuk melakukan seleksi variabel salary dari data headers dengan jumlah variabel maksimum 19 menggunakan metodenya backward. Lalu untuk menampilkan ringkasannya menggunakan perintah summary. Oke, di sini kita menggunakan fungsi coef lagi untuk mengetahui koefisien dari objek regretful variabel ke-7. Lalu di sini ingin mencari koefisien dari metode forward variabel ke-7. Lalu selanjutnya dengan metode backward untuk variabel ke-7. Baiklah, pada berikut ini itu menjelaskan tentang part yang dihasilkan menghasilkan mean consolidation error, yaitu konsolidasi bilangan rata, di mana titik pada plot ini mempunyai rata-rata konsolidasi bilang untuk satu iterasi tertentu, di mana outputnya dapatkan berupa sebuah plot grafik yang berguna untuk melihat bagaimana performa model bervariasi sepanjang iterasi komposisi iterasi bilang, yang mana tujuannya untuk memonitor apakah ada pola yang jelas dalam perubahan konsolidasi seiring dengan iterasi. Oke. Selanjutnya, metode berikutnya itu digunakan untuk melakukan analisis regresi subset pada data header dengan mencoba semua kombinasi variabel untuk memprediksi summary dan mengambil koefisien regresi dari model ke-11 yang dihasilkan. Mendapatkan output berupa catbad, with, catbad, hilang, dan lainnya. Artinya yaitu pada reflection and lasso digunakan untuk mempersiapkan data regresi dengan memisahkan variabel prediktor dan respon dari dataset kita. Mana outputnya pada regression menggunakan untuk menyediakan fungsi untuk analisis regresi dengan metode penalti seperti rate, atau RLSI. Oke, selanjutnya ada quick pull, itu digunakan untuk menyelesaikan model regresi menggunakan fungsi GMNet dari paket GMNet yang menggunakan grid nilai lambda yang telah ditentukan untuk melatih model. Oke. Selanjutnya, yaitu pada berikutnya pada dim mode itu memberikan dimensi dari koefisien yang dihasilkan dari model regresi rate yang telah disesuaikan sebelumnya. Untuk output berupa 20 dan 100. Oke, pada metode berikutnya yaitu ada read mode lambda 50 digunakan untuk mengambil nilai lambda 50 dari model regresi rate yang disesuaikan sebelumnya dan disimpan dalam objek read mode. Pengguna untuk mengetahui biasanya nilai lambda yang digunakan pada model regresi rate tersebut. Selanjutnya, pada berikutnya, coef rate mode 50
Gunakan untuk dari koefisien regresi pada lambda 50 dari model regresi rate tanpa mempertimbangkan koefisien intercept. Yang mana dapatkan output ada feedback, hit, run, dan lainnya. Ada kode berikutnya, yaitu digunakan untuk memprediksi koefisien regresi dari model regresi rate pada nilai lambda 50 dengan parameter penalti yang ditekan pada 50 untuk 20 variabel pertama. Mana outputnya dapatkan yaitu 6,360.612. Itu sesuai dengan lambda 50 sama seperti kode sebelumnya, menggunakan untuk mengambil dari koefisien regresi model regresi pada lambda ke-60 dari objek rate mode. Begitu terus. Dan pada predict rate mode digunakan untuk memprediksi koefisien regresi dari model regresi rate pada nilai lambda 50 dengan parameter penalti yang ditetapkan pada 50 untuk 20 variabel pertama. Oke, selanjutnya kita akan mulai. Awal-awal kita mencari nilai koefisien dari regresi fit BWD-nya dengan 7. Nah, dapat lihat di sini interceptnya pada 105,64, bednya min 1,9, hitnya dan sampai put loss-nya 0,30. Lalu kita lanjutkan untuk mencari satu dengan terus cobaan nilai tesnya itu sampel true or false, dan row-nya adalah hitters, dan replace-nya sama dengan true. Kita coba tes ya. Bisa ya, seperti itu. Lalu kita coba dengan regresi fitnya. Regresi fit dengan base sama dengan rek subsetnya salary datanya kita ambil dari data hitters trend
yang tadi sudah kita buat. Ya, Nvmax-nya Vmax yang 19. Kita coba, lalu kita tambahkan lagi tes Dotnet-nya model matrix di mana kita ambil datanya dari salary 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 sama yang juga dari data hitters tes dari kita jalankan error ya. Kalau error sama dengan nah, sampai 19 kita buat ulangan for I in 1 sampai 19. Koefisien I sama dengan OF dari regresi fit plus ID sama dengan rate-nya sama dengan tes. Kita ambil dari names dari koefisien I tadi. Names kurang F I, di mana itu akan persen kali persen FI, di mana nilai berat ini akan mencari testnet dari names QFI yang di atas, di mana dia akan mencari 1 sampai 19 secara menyeluruh pada QFI. Soal errornya sama dengan yang dari hitter yang dari hitter pada bagian salary tes dikurangi dengan si ini, lalu dipangkatin 2 pangkat 2. Kita cari file error
Oh, salah. Rapid bus. Typo di situ. File error. Nah, ini dia hasil file errornya. Lihat di sini dari 1 sampai 19. Itu dulu. Sekilas yang paling kecil errornya itu ada pada iterasi ke 1, 4, 5, 6, 7 dengan nilai 1, 2, 8, 9. Oke, kita lanjutkan saja mencari minimalnya dari si file error. Nah, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, paling kecil ada di 7. Iterasi ke-7. Kita pilih lagi which makes dari si file error. Kita lihat ada di iterasi ke berapa. Nah, ternyata ada pada di iterasi pertama dengan nilai paling besarnya. Itu pada 16/377,3. Lalu kita cari koefisien dari regresi fit. Koefisien fit dari base maksimumnya 10. Nah, ini dia lihat berubah dari yang di sini tadi. Ya, di sini. Lalu lagi kita lanjutkan lagi dan memprediksi nilai regresi subset dari function objek new data ID dengan formula dari objek. Terus matnya adalah model matrix, FI-nya adalah objek, X variance-nya adalah names, dan matnya. Nah, lalu kita mulai regresi fitnya. Regresi fit base sama dengan regresi subset, di mana itunya salary dari data hitam dengan NV max-nya 19 juga. Belum. Kita lihat baik regresi fitness maksimum 10. Ini dia. Lalu kita coba dengan K sama 10 set set seat seatnya 1 kawan satu. Lalu kalau kita buat full
itu sama dengan sampel 1 dibandingkan dengan K dengan 10, di mana n row-nya kita ambil dari hiters. Setnya tuh kita cv dot error adalah matrix NA, matrix kosong, koma K, koma K, nah, batasnya tadi 19, di mana itu sim names itu list IO base 1 sampai 19. Lalu kita buat perulangannya for J in 1 sampai K adalah regresi subset salary dari data headers oh J dengan nilai Vmax-nya tadi 19. Kita buat perulangan lagi for I in 1 sampai 19. Kalau tadi kan kita cari nilai J-nya dari 1 sampai K. 1 sampai K. Kita sekarang mencari nilai I-nya dari 1 sampai 19. Gimana kita cari prediknya dengan memprediksi base dot fit nilai kita sama dengan J dengan ID sama dengan I. Kita lihat supaya kita dapat melihat CV error-nya. Kita buat lagi CV error di mana itu muat nilai J dan I, di mana itu adalah nilai dari mian dan dari si hitter, mian dari hitter dan dari sama dengan J min red pangkat 2.
Oke, kita lanjutkan. Nah, gitaris. Oh, ini salah. Gitaris. Setelah itu kita lihat supaya dapat menampilkan mail dari CV error dot CV error dalam apply CV error tersebut CV error, koma 2, koma mail. CV error. Nah, ini dia 1 sampai 19 main CV errornya. Nah, jika kita ingin melihat nilai maksimal dan minimal, ya. Sama aja sebetulnya. Di 7 dia ini mungkin pada nilai max nih milih. Oh, sama aja. Gitu dia. CV error. Oh, ini 2024. Oh, nggak ada ke 24. Minnya ada di 36. Mungkin dia ini kok baca 1. Ya, iya, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan pada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai modul KNN. Terima kasih.